Lalu yang ketiga, tanda seorang itu cinta kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Ini kisah Syekh Hamdan bin Bas ketika Syekh Abdul Qadir Jailani berada di majlis beliau. Sebab itu kalau pada hilaf Syekh Abdul Qadir Jailani berumur 10 tahun. Karena kalau di Mekah kan kalau pengajian karena dari sini jauh-jauh Mekah itu dekat semua Pak, Mahalapah namanya, jadi mendekat, dekat dengan ustaznya. Gratis di belakang ustaz banyak, enak mengunjur. Di Mekah dekat-dekat begitu. Nah, begitu majelis ini dimulai, Syekh Abdul Qadir Jailani karena dia masih muda duduk paling pojok. Lalu ustaznya ini membaca ayat walam yakhsha illallah, dan tidak ada yang ditakuti hanya Allah. Begitu ustaznya ngomong langsung ada ular di depan ini. Oh, apalagi jamaahnya bubar, lagi pai ulang pai. Syekh Abdul Qadir Jailani tunduk beliau, ya, sampai jamaah itu bubar, sampai kiainya juga ikut bubar. Orangnya ular sini dalam. Di sini membuktikan bahwa betul-betul kita mengamalkan walam yakhsha illallah. Syekh Abdul Qadir Jailani yang berada di pojok tadi tidak bergerak sedikit pun dulu, khusyuk, sampai diteriakin ustaznya, cepat lari, kamu akan dipatok ular. Sekalinya ularnya itu bersimpuh di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani yang waktu itu masih kecil, masih anak-anak. Nah, akhirnya ujar gurunya, ini harus murid ini mengamalkan, karena tidak ada yang ditakuti hanya Allah. Dia kan boleh ke rumah, jangan takut orang di rumah. Karena di rumah ini harap berharap kita profesor dokter kalah juga. Ternyata keruangan dikuasainya. Akhirnya gurunya bertanya, apa yang kau amalkan? Kok kamu berani betul dengan bulan lu? Kan tadi Pak Kiai membacakan ayat Quran. Walam yakhsha illallah. Tidak ada yang ditakuti hanya Allah. Itu yang saya amalkan. Wah, jadi gurunya begitu kami betul orang berbeda. Nah, itu dipraktekkan. Tidak ada yang ditakuti hanya Allah. Nah, atau kepada sesuatu yang diperintahkan Allah. Allah memerintahkan ini gawi. Nah, takut jangan sampai tidak mengerjakan. Ya. Jadi jangan sampai tidak dikerjakan. Atau menjauhinya, atau sesuatu yang dilarang Allah jangan dikerjakan. Yang diperintah jauhi, yang dilarang jauhi. Itu bukti dia takut kepada Allah. Contoh, kita takut dengan kasat lantas, ya. Apa kasat lantas? Jadi ini dikebur-keburkan mau razia, wah sudah tuh. Kelengkapan sepeda motor, apa macam, ya. Helm standar, surat menyuratnya lengkap dan sebagainya. Nah, itu bukti kita takut dengan aturan kasat lantas. Coba kita mengikuti aturan. Pret 100.000. Sekali pret 100.000. Belum lagi urusan dengan Kapolres. Nah, itu bukti kita takut dengan aturan. Nah, apalagi kepada Allah, ya. Nah, seorang hamba Allah tidak takut kepada apapun karena ia tahu bahwa yang kuasa memberi mudarat hanya Allah. Ya. Contoh, kita di pesawat sudah berdoa, sudah sabuk sudah, asal wangi gak diwadian gitu. Biar macam-macam, sudah mirip-mirip dari wah, di sini baik lucu aja belakang. Iya, itu nggak ada kita takutan dengan aturan yang berada di pesawat. Tapi ketika sudah di atas pasrah, dia nang di 100 M apalagi kita dioleng, nah ya sudah. Kayak kemarin aku guling dari Surabaya
sejam berputar pesawat di APT. Sejam Pak. Kalau tahu sudah bawa rombongan Pak D mau naik kan, Pak D Jokowi. Kalau sudah ada informasi Pak D mau naik, ya. Jadi pemutarnya ya kalau pesawat gitu. Jadi apa sih kita harus turun-turunnya? Jadi kemungkinan penuh penerbangan. Padahal itu Pak D Jokowi siap-siap mau berangkat ya. Begitu sudah selesai, turun. Nah, itu namanya kita membuktikan pasrah, ya, pasrah. Artinya kalau sudah di dalam pesawat, apa itu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Nah, itu bukti kita takut dan pasrah. Yang keempat, tidak mengharap kepada selain Allah. Jadi yang pertama, melihat kecuali ingat kepada Allah. Yang kedua, menolak apapun ingat kepada Allah. Yang ketiga, tidak takut apapun, hanya takut kepada Allah. Yang keempat, mengharap hanya kepada Allah. Nah, si budak tidak mengharap orang lain, kembali ke kiasannya tadi, untuk memberi dan mencukupi keperluannya. Ingat ada mengharap dari yang orang, karena yang diharapkannya pemberian majikannya. Itu kalau si budak dengan majikan dengan tuannya. Begitu juga kita tidak mengharapkan pujian, sebagaimana perkataan Imam Abu Hanifah, "Man talaba al-'ilma lil ma'ali faza bi fadlin min ar-rasyadi fa ya li khusran talibihi li naili fadlin min al-'ibad." Berapa banyak orang yang menuntut ilmu, yang beribadah, dia tidak mendapatkan nilai apa-apa. Tidak ada apa. Kenapa? Faya khusran li talibihi li naili fadlin min al-'ibad. Karena hanya sekedar mendapat sanjungan pujian al-ibad, manusia hamba. Nah, jadi kita dalam beribadah apapun yang kita harapkan Allah. Karena yang memberi pahala Allah, yang menggerakkan kita sehingga bisa melakukan ibadah, tarawih namanya, tadarus namanya, sedekah namanya, apa aja itu semua Allah yang memberikannya. Disebut namanya minnatullah, karunia Allah. Jadi kita tidak mengharap orang lain. Yang kita harapkan ridha Allah. Itulah Rabi'atul Adawiyah. Ya, Rabi'atul Adawiyah seorang waliyah, seorang wali perempuan. Beliau mengatakan, ilahi anta maqsudi. Ya, Tuhanku, biar urut maksud dengan biar urut, tak bermaksud dengan yang lain-lain. Waridhaka matlubi. Ridha biar aja ulun tuntut, ulun pagi, siang, sore, puasa, sedekah, ngantuk baca Quran, pokoknya ulun mengharap ridha biar aja, tidak mengharap yang lain-lain. Nah, ini namanya orang-orang yang benar-benar mengharap cintanya kepada Allah. A'tini. Jadi setelah dia menyatakan aku bermaksud hanya kepada Allah, lalu yang kuharapkan ridha engkau, a'tini, beri kepada saya. Apa minta kita kepada Allah? Mahabbah, cinta kita kepada Allah, wa ma'rifatak, dan ma'rifat kita kepada Allah. Tapi syaratnya dua dulu. Namun hendak minta mahabbah dengan ma'rifat ini syaratnya dua. Pertama, betul-betul yang kita maksud hanya Allah. Yang kedua, yang kita tuntut siang malam ridha Allah. Kalau menuntut maksudnya kita meminta agar dipuji, agar namamu dibuat, agar nanti namamu disebut-sebut, nah itu beda sudah. Ya, nah itu saking apa namanya, pernyataan Rabi'atul Adawiyah demikian. Makanya ulama menganjurkan betul, tidak termasuk syarat, tidak termasuk sunnah, tidak termasuk rukun, hanya sekadar untuk mentakkidkan hati namanya Pak. Kapan dibaca sebelum usolli, itu hanya mentakkidkan, tidak ada apa hubungannya dengan sembahyang, bukan syarat, bukan rukun, bukan sunnah, tidak ada. Hanya untuk menguatkan hati. Ilahi anta maqsudi wa radha'u bi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau guru mengatakan Allah sabit
qalbi 'ala al-iman min dari dunya ila dari akhirah. Karena salah satu di antara doa yang kabul indal qiyam, ketika berdiri hendak sembahyang, itu doa kabul. Lalu Allah sabit qalbi, ya Allah tetapkan hati saya ala dinika, kepada agama Engkau, min dari dunia, dari dunia ila dari akhirat, sampai nanti ke akhirat. Baru nawaitu lillahi ta'ala usalli fardana. Insyaallah bagus betul kalimatnya ya. Kalau Syekh Sayyid Hasan An-Nadwi Al-Hasani, beliau menambahkan sebelum kita usalli, Allahumma atini bi fadlika ma tu'ti ibadakas shalihin. Itu bagus juga. Bagus banget itu. Ya Allah, beri ulun ma tu'ti, apa-apa yang Pian beri dengan orang soleh. Ulun ini tidak khusyuk. Pian pernah memberi khusyuk kepada Imam Syafi'i, berikan khusyuk kepada dia. Ibaratnya begitu. Pian memberikan kehusukan, ketenangan dalam ibadah salat kepada para awliya saleh, berikan kepada saya. Allahumma atini bi fadlika afdala ma tu'ti ibadakas shalihin. Nah, jadi banyaki berdoa sebelum usolli ya. Karena salah satu di antara doa yang kabul ketika mau melaksanakan atau hendak usolli. Makanya ada lagi kabar orang ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Macam-macam. Tapi itu tidak termasuk sunat rukun hidayah. Kita berdoa saja. Menurut pendapat itu orang musolli sholat tidak ada hubungannya, dengan sholat. Cuman kita mengamalkan hadis. Salah satu di antara doa yang kabul, di antaranya indal qiyam, ketika kita berdiri, ada sembahyang kabul doa. Ya, jadi kita banyak berdoa, apalagi di bulan suci Ramadan.